Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar. Di sini saya akan mempresentasikan kembali pokok bahasan yang sudah dipresentasikan kelompok kami beberapa minggu yang lalu guna memenuhi tugas UTS mata kuliah hermeneutika. Di sini saya akan mempresentasikan hermeneutika Hans-Georg Gadamer, yang pada masa itu hermeneutika sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Nah, pada masa Gadamer ini juga menjadi salah satu momen krusial dalam perkembangan hermeneutika modern dengan diterbitkannya buku Hans-Georg Gadamer berjudul Warhead und Method pada tahun 1960. Karya ini juga menandai transisi dari hermeneutika yang hanya sekedar metode interpretasi menjadi sebuah kajian filosofis yang lebih mendalam. Nah, Gadamer sendiri merupakan filsuf kelahiran Marburg, Jerman, tanggal 11 Februari tahun 1900 dan meninggal di usianya yang ke-102 tahun pada tanggal 13 Maret 2002. Nah, sejarah pemikiran Gadamer itu dimulai dari kritiknya terhadap pendahulunya seperti Friedrich Schleiermacher dan juga Wilhelm Dilthey, yang menurut Gadamer hermeneutika mereka itu sendiri justru menjerat hermeneutika dalam batas-batas estetis dan metodologis. Nah, dalam hal ini Gadamer itu ingin membebaskan hermeneutika menjadi sebuah kemampuan universal manusia dalam memahami dan diposisikan sebagai bagian dari dimensi eksistensial manusia. Jadi keberadaan manusia itu dipengaruhi bagaimana manusia itu memahami. Jadi manusia ada karena manusia itu memahami. Mungkin seperti itu ya singkatnya. Nah, konsep pemikiran hermeneutika Gadamer itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fusi horizon, yang kedua efek sejarah, dan yang ketiga yaitu aplikasi sebagai memahami. Nah, fusi horizon itu sendiri merupakan inti dari pemahaman hermeneutika Gadamer, di mana proses pemahaman itu terjadi saat horizon pemahaman masa kini melebur dengan horizon masa lalu. Nah, horizon itu sendiri yaitu prasangka, lalu hal-hal yang mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir. Nah, itu bisa kita dapatkan dari pengalaman, ideologi, atau bagaimana kebudayaan juga bisa. Yang itu mempengaruhi bagaimana cara kita melihat suatu fenomena. Jadi, kalau bisa dijelaskan secara garis besar, pemahaman terjadi itu saat horizon yang dibawa oleh subjek yang diamati itu bertemu dengan horizon pengamat yang kemudian melebur membentuk horizon baru. Itu yang disebut fusi horizon, yang dimana sifat horizon yang baru itu bersifat lebih kaya karena sudah mengandung dua horizon yang sebelumnya sudah dalam proses bertemu atau dalam proses pemahaman itu. Nah, di sini pemahaman tidak lagi dimaknai sebagai menangkap makna asli, tetapi sebagai proses interaksi yang terus-menerus antara teks atau tradisi dan situasi kini. Jadi bukan lagi berupaya untuk menangkap makna asli, tapi pemahaman itu sendiri merupakan proses interaksi antara horizon-horizon yang mencoba berinteraksi ya, kemudian melebur menjadi satu horizon baru yang sifatnya itu lebih kaya. Misalnya ketika seorang membaca atau menafsirkan sebuah teks, ia membawa horizonnya sendiri ke dalam pertemuan dengan horizon yang juga lahir dari konteks historis tertentu. Nah, Gadamer menolak anggapan bahwa penafsir dapat melepaskan diri dari sudut pandangnya sendiri untuk secara objektif menangkap makna asli teks. Sebaliknya,
Ia menekankan bahwa pemahaman justru terjadi saat kedua cakrawala itu melebur menjadi satu kesatuan yang baru. Jadi dapat dilihat bahwa Gadamer di sini menolak anggapan bahwa penafsiran itu merupakan pandangan yang objektif begitu, namun melainkan subjektif, karena proses pemahaman itu pasti terpengaruh oleh horizon yang kita bawa atau prasangka-prasangka yang kita bawa untuk memahami sebuah teks gitu. Dan kita sendiri juga tidak bisa lepas dari prasangka tersebut, tidak bisa lepas dari horizon tersebut. Nah, pemikiran Gadamer yang kedua yaitu efek sejarah. Nah, setiap teks dan penafsirnya adalah bagian dari sejarah. Pemahaman akan selalu dibentuk oleh konteks historis, baik dari teks maupun penafsir. Nah, di sini Gadamer mengatakan efek sejarah bukanlah beban yang harus dilenyapkan, melainkan kondisi yang memungkinkan pemahaman terjadi. Ketika kita selalu membaca dan menafsirkan dengan latar belakang nilai, kebebasan bahasa dan pandangan dunia yang diwariskan oleh masa lalu. Tradisi ini bukan sesuatu yang pasif atau kaku, tetapi aktif mempengaruhi cara kita bertanya, melihat, dan memahami realitas. Nah, di sini Gadamer mengajak kita untuk menyadari bahwa kita tidak berdiri di luar sejarah, namun kita adalah bagian dari sejarah itu. Jadi bagaimanapun usaha manusia untuk keluar dari sejarah guna melihat makna secara objektif itu merupakan kesia-siaan bagi Gadamer, karena manusia itu sendiri merupakan bagian dari sejarah dan tidak lepas dari sejarah tersebut. Walaupun kita berusaha untuk keluar dari sejarah, maka kita tetap berada dalam suatu sejarah tertentu, karena bagaimanapun proses pemahaman manusia itu dipengaruhi oleh sejarah itu sendiri. Nah, karena itu pemahaman kita hidup, berkembang, dan terbuka bagi penafsiran baru. Nah, pemikiran Gadamer yang terakhir yaitu mengenai aplikasi sebagai memahami. Nah, dalam hal ini Gadamer membagi hermeneutik menjadi 3, yaitu pemahaman, eksplikasi, dan aplikasi. Menurut aplikasi merupakan bagian integral pemahaman. Aplikasi tidak lain pada sebuah proses integral di dalam proyeksi makna teks, di mana horizon yang membentang dari sang penafsir. Nah, ketika seorang benar-benar memahami suatu teks, ia sekaligus sedang menerapkannya dalam pandangan dalam hidupnya. Dengan kata lain, makna teks hanya muncul secara penuh ketika ditafsirkan dan diberi tempat dalam konteks konkret penafsir. Pemahaman bukanlah usaha netral untuk sekedar mengulang maksud asli pengarang, melainkan merupakan keterlibatan aktif dalam menghadirkan makna itu ke dalam situasi masa kini. Jadi secara garis besar itu hermeneutika Hansus Gadamer itu dapat dikatakan sebagai hermeneutika subjektif begitu, karena tidak berusaha untuk mencari makna objektif dari sebuah teks, namun keterlibatan aktif dalam menghadirkan makna itu ke dalam situasi masa kini atau kontekstualisasi makna kalau bisa dibilang. Jadi tidak, misalkan dalam memahami sebuah teks, Gadamer tidak sekedar mengulang maksud asli pengarang, tapi mencoba untuk memberikan makna baru yang lebih kontekstual dengan situasi masa kini begitu. Kalau bisa dibilang hermeneutika Gadamer itu hermeneutika yang dinamis. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.